Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuhan keji di Kota Depok, seorang ayah diduga menganiaya anak dan istri hingga tewas. Pasca ditundanya Liga 1, Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Sempat heboh usai kematian massal ikan dewa, objek wisata Cibulan kembali dibuka untuk umum. Seorang warga Subang berhasil mengolah limbah daun nanas menjadi bahan tekstil bernilai jual tinggi hingga ke pasar mancanegara. Jika mendengar kata nanas, yang terlintas dalam pikiran Anda pastilah rasanya yang masam dan manis. Tapi tahukah Anda jika daun nanas yang berduri bisa diolah menjadi kerajinan bernilai ekonomi cukup tinggi? Ya, inilah yang dilakukan Alan Sahroni, seorang warga kampung Cijoget, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Alan Sahroni mengubah serat daun nanas menjadi serat kain berkualitas. Untuk mengolah daun nanas menjadi serat kain, daun yang diambil dari para petani dibawa ke lokasi pengolahan dan disortir. Kemudian, daun nanas akan dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk mengurai seratnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pengorokan serat nanas lalu dicuci dan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah kering, serat daun nanas disisir hingga terurai. Barulah setelah itu bisa dilakukan pemintalan hingga bisa ditenun menjadi kain. Alan memulai usaha ini karena melihat potensi daun nanas yang biasanya hanya digunakan sebagai pupuk dan pakan ternak oleh para petani. Ia kemudian mengambil limbah daun nanas dari para petani dan mengolahnya menjadi serat kain yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Daun nanas di Kabupaten Subang ini selama ini hanya dijadikan pupuk biasanya sama petani ketika buahnya dipanen. Daunnya biasanya hanya dicincang, ditaburkan di sekitar tanaman dengan tujuan setelah membusuk itu akan jadi pupuk. Atau ada juga yang memanfaatkannya sebagai pakan ternak. Namun ini masih belum memberikan nilai ekonomis. Sedangkan di dalam daun nanas ini ada helaian-helaian serat yang apabila dimanfaatkan bisa dijadikan salah satu bahan baku tekstil, bisa jadi benang, bisa jadi kain, bisa jadi aneka kerajinan juga, ada kompos. Pengolahan daun nanas yang dilakukan Alan tak hanya berhenti hingga menjadi kain saja, tapi ia juga membuat beberapa produk kerajinan yang bisa meningkatkan nilai tambah daun nanas. Hasil olahan serat daun nanas dari kampung Cijoget telah menembus pasar luar daerah Subang hingga mancanegara. Produk telah diekspor ke Jepang, Singapura, Malaysia, dan Jerman. Hal ini dikarenakan kualitas serat alami yang lebih kuat dan awet dibandingkan serat sintetis. Harga serat nanas olahan Alan Sahroni dijual dengan harga Rp200.000 per satu ikat dengan berat 1 kg. Sementara untuk benang gulungan kecil dijual Rp15.000. Sementara produk jadi berbahan serat nanas harganya bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Sempat heboh usai kematian massal ikan dewa, objek wisata Cibulan kembali dibuka. Destinasi wisata air di kaki Gunung Ciremai ini menawarkan kesejukan air dan berenang bersama ikan keramat. Sudah rindu dengan objek wisata Cibulan? Setelah sempat ditutup pada bulan September lalu, objek wisata Cibulan di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan kembali dibuka. Pengunjung yang sudah rindu menikmati kesejukan air dingin di kaki Gunung Ciremai bisa kembali berkunjung ke objek wisata Cibulan. Di lokasi ini, pengunjung tidak hanya berenang di kolam biasa, pengunjung juga bisa berenang bersama ikan dewa. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun luar daerah. Bagi anak-anak yang tidak ingin berenang dengan ikan dewa, di objek wisata ini juga memiliki kolam renang untuk anak-anak. Ada juga wahana bebek air, ayunan, taman kelinci, dan terapi ikan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Sehingga objek wisata Cibulan ini cocok untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Kalau saya kedua kalinya. Gimana Kang untuk objek wisata Cibulan menurut Akang gimana ini? Ya kalau buat rekreasi keluarga bagus kan. Ada macam-macam wahana, ada juga
buat orang tua, buat orang dewasa juga ada bisa renang, bisa juga terapi ikan ya. Kalau misalkan buat ke keluarga, rekreasi keluarga ya bisa bagus sangat terjangkau. Keunikan objek wisata Cibulan terletak pada ikan dewa yang juga disebut sebagai ikan keramat. Ikan langka ini sempat membuat heboh masyarakat beberapa waktu lalu karena kematian massal secara tiba-tiba. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri pada air kolam yang menjadi penyebab kematian massal puluhan ikan dewa. Kematian juga disebabkan oleh usia ikan dewa yang sudah cukup tua. Pasca kejadian kematian massal ikan dewa, objek wisata Cibulan sempat ditutup selama 2 minggu pada bulan September lalu untuk karantina. Itu ternyata ada bakteri dan setelah itu kami pun 2 minggu lagi mengkarantina ikan ini, tidak boleh ngasih makan sembarangan, tidak boleh orang berenang, dan alhamdulillah dengan izin Allah saat ini sudah normal kembali dan sangat luar biasa dan bertambah banyak. Objek wisata alam Cibulan sudah ada sejak tahun 1850. Dan pada tahun 1939 setelah direnovasi dibuka untuk umum dan diresmikan oleh Bupati Kuningan pada waktu itu RAA Muhammad Ahmad. Untuk tiket masuk juga cukup terjangkau, hanya berkisar Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung hari berkunjung. Dengan harga yang terjangkau, pengunjung bisa sepuasnya berenang bersama ikan dewa. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Sejumlah acara ritual digelar dalam rangka Milangkala ke-121 Desa Karedok, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Ritual ini dimaksudkan untuk menolak bala. Lembaga Adat Desa Karedok, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan pemerintah desa menggelar ritual ngarot dalam rangka Milangkala ke-121 tahun Desa Karedok. Kegiatan ini diisi dengan sejumlah acara ritual serta tradisi diikuti ratusan warga desa. Tradisi ngarot Desa Karedok diantaranya diisi dengan pameran hasil bumi garapan warga berupa gabah kering, ubi-ubian maupun buah-buahan yang digantung di atas panggung yang terbuat dari bambu. Tradisi ini mempunyai makna sedekah hasil bumi yang diberikan kepada pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan maupun pembangunan desa. Masyarakat Desa Karedok juga melaksanakan mara ikan di aliran Sungai Cimanuk yang dilakukan untuk menjaga budaya yang pernah dilakukan Pangeran Sumedang. Meski sedang hujan, puluhan warga dari anak hingga orang dewasa tetap antusias mengikuti tradisi marak ikan. Dalam rangka ulang tahun desa. Ulang tahun desa ya. Ya. Sebelumnya sering ikutan acara seperti ini? Ini baru, sudah lama, baru ada lagi gitu. Sempat kemarin pandemi Covid ya? Ya. Gimana tadi dapat nggak ikannya? Dapat ikan kecil. Emang susah ya? Susah banget. Acara inti ngarot dilakukan dengan penyembelihan seekor kerbau jantan atau disebut hajat puar. Ritual sakral ini dilakukan masyarakat Desa Karedok sebagai simbol tolak bala. Kepala kerbau kemudian dikubur di bawah pohon beringin di tengah alun-alun desa, sementara dagingnya dibagikan kepada warga. Konon 121 tahun lalu Desa Karedok sempat diserang wabah penyakit yang menelan banyak korban jiwa. Sesepuh desa saat itu mendengar bisikan yang mengharuskan adanya pemotongan kerbau agar wabah itu bisa berakhir. Pemotongan hewan kerbau ketika di tahun 1900-an terjadi wabah di Desa Karedok. Kalau sekarang itu semacam COVID-19. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Sehari sampai 2-3 orang yang meninggal dunia. Yang sakit itu banyak sekali. Waktu itu sesepuh Desa Karedok mendapat gunjangan atau ada suara tanpa wujud bahwa kalau pengen masyarakat Karedok selamat itu harus ditolak bala sama memotong kerbau, kepalanya dikubur, ditembang berem. Desa Karedok, Kecamatan Jati Gede adalah desa terpencil di Kabupaten Sumedang. Satu-satunya akses masuk ke Desa Karedok adalah jembatan gantung sepanjang 150 meter yang membentang di atas Sungai Cimanuk. Jembatan tersebut hanya bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2. Rencananya tradisi ngarot yang digelar setiap tahun akan dijadikan kalender wisata untuk menambah pendapatan asli daerah Desa Karedok. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.
Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.